Pernahkah Anda merasa hari berjalan begitu biasa, namun ada satu kalimat, satu sikap, atau satu pandangan dari orang lain yang diam-diam melemahkan hati Anda? Bukan karena kata-kata itu keras, tetapi karena disampaikan seolah-olah Anda tidak cukup penting untuk dihargai. Banyak dari kita memilih diam, bukan karena tidak mampu membela diri, melainkan karena lelah berkonflik. Di ruang inilah, kita berhenti sejenak, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk memahami diri. Hidup tidak selalu menuntut kita menjadi keras, namun juga tidak mengajarkan kita untuk terus mengalah. Para filsuf Stoik sejak ribuan tahun lalu mengingatkan bahwa harga diri bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain, melainkan sesuatu yang dijaga dari dalam. Ketegasan dalam pandangan mereka bukan tentang suara yang meninggi, tetapi tentang batas yang jelas dan sikap yang tenang. Dalam dunia yang sering menguji kesabaran, kita perlu belajar berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan siapapun, menjadi tegas tanpa menciptakan musuh, menghargai diri tanpa merendahkan orang lain. Melalui pembahasan ini, kita akan mempelajari 7 cara tegas agar Anda tidak lagi direndahkan, bukan dengan amarah, bukan dengan konflik, melainkan dengan kendali diri dan kebijaksanaan. Karena saat Anda mampu menguasai sikap Anda sendiri, penghormatan akan datang dengan sendirinya. Poin pertama, tegas dengan diam. Saat tidak merespons adalah bentuk harga diri. Ada satu bentuk ketegasan yang sering disalahpahami dalam kehidupan modern. Diam. Banyak orang mengira diam adalah tanda ketakutan, ketidakmampuan, atau kekalahan. Padahal, dalam kebijaksanaan Stoik, diam justru seringkali merupakan keputusan paling berani, karena ia lahir dari kendali, bukan dari keterpaksaan. Di zaman ini, setiap orang merasa berhak berkomentar. Media sosial mengajarkan bahwa setiap pendapat harus segera dibalas, setiap sindiran harus diklarifikasi, dan setiap hinaan harus dipatahkan. Kita hidup dalam budaya reaksi cepat. Namun, disitulah jebakannya. Tidak semua serangan layak dijadikan medan perang. Tidak semua suara pantas diberi panggung. Ketika Anda bereaksi tanpa kesadaran, Anda menyerahkan kendali hidup Anda ke tangan orang lain. Para filsuf Stoik mengingatkan bahwa kita hanya berkuasa atas satu hal, respons kita sendiri. Kata-kata orang lain berada di luar kendali kita. Tetapi, keputusan untuk membalas atau tidak sepenuhnya berada dalam genggaman kita. Saat seseorang merendahkan Anda dengan nada meremehkan, seringkali tujuannya bukan kebenaran, melainkan reaksi. Mereka ingin melihat Anda terusik. Mereka ingin memastikan bahwa kota-kota mereka memiliki kuasa. Dan ketika Anda terpancing, tanpa sadar Anda telah mengakui kuasa itu. Diam yang tegas bukanlah diam karena takut. Ia adalah diam yang disadari. Diam yang dipilih. Diam yang berkata, aku tidak perlu membuktikan diriku pada siapapun. Dalam keheningan itu, Anda menjaga martabat. Anda menolak untuk turun ke level percakapan yang tidak bermutu. Anda menunjukkan bahwa nilai diri Anda tidak tergantung pada pengakuan atau penilaian orang lain dalam kehidupan nyata. Ini terasa sangat relevan. Di tempat kerja, ada rekan yang meremehkan kontribusi Anda. Di lingkungan sosial, ada candaan yang merendahkan yang dibungkus sebagai humor. Di dunia digital, ada komentar sinis dari orang yang bahkan tidak mengenal Anda. Membalas semuanya hanya akan menguras energi dan memperpanjang luka. Stoikisme mengajarkan bahwa energi adalah aset berharga, dan orang bijak tidak menghabiskannya untuk hal yang tidak bisa ia kendalikan. Diam bukan berarti membiarkan diri diinjak. Diam adalah jeda untuk memilih sikap. Ada kalanya Anda akan berbicara dengan tegas dan jelas. Namun ada kalanya, ketegasan tertinggi justru muncul saat Anda tidak memberi apa-apa, tidak emosi, tidak pembelaan berlebihan, tidak drama. Sikap ini sering membuat orang yang berniat merendahkan justru kehilangan arah, karena mereka tidak mendapatkan reaksi yang diharapkan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan akal. Akal tidak selalu memerintahkan kita untuk melawan. Terkadang ia menyarankan untuk melangkah mundur dengan kepala tegak. Dalam diam, Anda sedang melatih kekuatan batin. Anda belajar bahwa harga diri tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibela dengan suara keras, karena ia sudah berdiri kokoh dari dalam. Maka jika suatu hari Anda memilih diam, pastikan itu bukan karena Anda kecil, tetapi karena Anda sadar, karena Anda tahu bahwa ketenangan adalah senjata yang tidak semua orang miliki. Dan dalam dunia yang bising oleh ego dan emosi, orang yang mampu diam dengan tegas adalah orang yang paling sulit direndahkan. Poin kedua, menolak merendahkan diri demi diterima. Lingkungan
Ada kebiasaan yang tanpa sadar dipelajari banyak orang sejak lama. Mengecilkan diri agar diterima. Kita tertawa saat dilecehkan, mengangguk saat diperlakukan tidak adil, dan berpura-pura tidak terluka demi menjaga suasana tetap baik-baik saja. Dalam kehidupan modern yang menuntut adaptasi sosial tanpa henti, sikap ini sering dianggap sebagai kedewasaan. Padahal, dalam pandangan Stoik, inilah awal dari hilangnya martabat diri. Keinginan untuk diterima adalah naluri manusiawi. Kita hidup dalam kelompok, bekerja dalam sistem, dan berinteraksi dalam struktur sosial yang kompleks. Namun masalah muncul ketika penerimaan dibeli dengan harga diri. Ketika Anda mulai merendahkan diri sendiri, dengan candaan yang menjatuhkan, dengan pembelaan yang melemahkan, atau dengan sikap selalu mengalah, Anda sedang mengirim pesan dayam-dayam kepada dunia bahwa batas Anda dapat dilanggar. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh persetujuan banyak orang, melainkan oleh keselarasan antara pikiran, sikap, dan prinsip hidupnya. Epictetus mengingatkan bahwa jika Anda ingin bebas, jangan serahkan kendali diri Anda pada opini orang lain. Saat Anda menertawakan diri sendiri demi diterima, Anda mungkin mendapatkan senyum sesaat, tetapi Anda kehilangan pijakan batin yang jauh lebih penting. Fenomena ini sangat nyata di kehidupan modern. Di tempat kerja, seseorang menerima beban yang tidak adil agar tidak dicap sulit. Di lingkungan pertemanan, seseorang menoleransi ejekan agar tidak tersisih. Di media sosial, seseorang menyesuaikan kepribadiannya demi algoritma dan validasi. Semua ini tampak sepele, namun pelan-pelan membentuk kebiasaan merendahkan diri sendiri sebelum orang lain melakukannya. Ketegasan, Stoik tidak mengajarkan kita menjadi keras atau arogan. Ia mengajarkan kejujuran terhadap diri, menolak, merendahkan. Diri bukan berarti menolak kerjasama atau menutup diri dari lingkungan. Ini tentang berdiri sejajar, bukan di atas dan bukan di bawah. Ketika Anda berhenti mengecilkan diri, Anda tidak sedang menantang orang lain. Anda sedang menegaskan posisi Anda sebagai manusia yang setara. Banyak orang takut bahwa jika mereka berhenti mengalah, mereka akan ditinggalkan. Namun, Stoikisme menawarkan sudut pandang yang lebih tenang. Tidak semua lingkungan layak dipertahankan. Jika sebuah lingkaran sosial hanya menerima Anda saat Anda merendahkan diri, maka yang mereka terima bukan Anda, melainkan versi Anda yang sudah kehilangan martabat. Kehilangan penerimaan seperti ini bukanlah kerugian, melainkan pembebasan. Menolak merendahkan diri seringkali dimulai dari hal kecil. Tidak ikut tertawa saat candaan melewati batas. Tidak menyebut diri sendiri bodoh untuk mencairkan suasana. Tidak langsung meminta maaf atas hal yang bukan kesalahan Anda. Sikap-sikap sederhana ini membentuk bahasa nonverbal yang kuat, bahwa Anda menghormati diri Anda sendiri. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang seharusnya hidup dengan integritas, meski tidak disukai. Karena hidup yang selaras dengan kebajikan lebih bernilai daripada hidup yang dipenuhi tepuk tangan palsu. Saat Anda teguh tanpa agresi, tenang tanpa merendah, lingkungan akan menyesuaikan diri. Sebagian mungkin menjauh, sebagian lain akan mulai menghormati. Dan disitulah ketegasan sejati muncul. Bukan dari suara yang ditinggikan, tetapi dari sikap yang tidak lagi meminta izin untuk dihargai. Ketika Anda berhenti merendahkan diri demi diterima, Anda sedang mengatakan satu hal yang paling penting, bahwa harga diri Anda tidak untuk ditukar, dan martabat Anda tidak untuk dinegosiasikan. Poin ketiga, tegas menjaga batas di dunia yang gemar melampaui. Kita hidup di zaman di mana batas seringkali dianggap sebagai penghalang, bukan sebagai perlindungan. Dunia modern mendorong kita untuk selalu tersedia, selalu responsif dan selalu bisa. Pesan kerja masuk di luar jam kantor. Tuntutan sosial hadir tanpa jeda, dan ekspektasi orang lain sering melampaui apa yang sanggup kita berikan. Dalam kondisi seperti ini, menjaga batas bukan lagi pilihan yang nyaman, melainkan ketegasan yang diperlukan untuk mempertahankan martabat diri. Banyak orang tidak direndahkan secara terang-terangan. Mereka direndahkan secara perlahan, melalui pelanggaran batas yang terus dibiarkan. Dimulai dari hal kecil, permintaan yang sebenarnya tidak wajar, candaan yang melewati garis, atau kewajiban yang dipaksakan atas nama kebersamaan. Karena takut dianggap egois, atau tidak kooperatif kita menggalah. Dan dari situlah, orang lain belajar satu hal, bahwa batas kita bisa digeser. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan akal. Akal sehat memahami bahwa manusia memiliki kapasitas terbatas, waktu, energi,
dan perhatian tidaklah tak terbatas. Ketika Anda mengatakan ya pada semua hal, sesungguhnya Anda sedang berkata tidak pada diri sendiri. Menjaga batas bukanlah bentuk penolakan terhadap orang lain, melainkan bentuk penghormatan terhadap kehidupan Anda sendiri. Dalam dunia kerja modern, pelanggaran batas sering dibungkus dengan istilah profesionalisme. Lembur dianggap loyalitas, selalu siap dihubungi, dianggap dedikasi. Namun stoikisme menuntut kejujuran batin. Apakah ini banner-banner tanggung jawab atau sekadar kebiasaan membiarkan orang lain mengambil lebih dari yang seharusnya? Ketegasan di sini bukan terletak pada nada tinggi, tetapi pada konsistensi sikap. Ketika Anda jelas dengan waktu dan peran Anda, orang lain tidak lagi bebas melampauinya. Di ranah sosial, batas sering dilanggar atas nama keakraban. Ada yang merasa berhak mencampuri keputusan hidup Anda, menilai pilihan Anda, atau mengomentari hal-hal yang seharusnya bersifat pribadi. Stoikisme mengingatkan bahwa tidak semua pendapat perlu diterima, dan tidak semua kedekatan memberi izin untuk melanggar privasi. Ketika Anda membiarkan semua orang masuk terlalu jauh, Anda sedang mengorbankan ketenangan demi kenyamanan semu. Menjaga batas juga berarti berani menoleransi ketidaknyamanan sesaat. Banyak orang takut menetapkan batas karena khawatir suasana menjadi canggung. Namun ketegangan sementara jauh lebih sehat daripada kelelahan jangka panjang. Orang yang terbiasa melampaui batas akan merasa terusik ketika akhirnya dihadapkan pada ketegasan. Reaksi mereka bukan tanda bahwa Anda salah, melainkan tanda bahwa Anda akhirnya berhenti memberi akses tanpa kendali. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak boleh hidup siluela kita memiliki waktu tak terbatas. Kesadaran akan keterbatasan inilah yang membuat batas menjadi penting. Setiap kali Anda melindungi waktu, energi, dan nilai Anda sedang mengatakan bahwa hidup Anda memiliki arah. Dan orang yang hidup dengan arah tidak mudah direndahkan, karena ia tahu apa yang pantas ia terima dan apa yang tidak. Ketegasan menjaga batas bukan tentang menjauh dari dunia, melainkan tentang hadir secara utuh tanpa terkuras. Anda tetap bisa peduli tanpa dikorbankan. Anda tetap bisa terbuka tanpa kehilangan kendali. Dalam dunia yang gemar melampaui, orang yang menjaga batas dengan tenang akan tampak berbeda. Bukan karena ia keras, tetapi karena ia berdiri pada kesadaran diri. Dan pada akarnya, di sanalah harga diri tumbuh. Bukan dari seberapa banyak yang Anda berikan, tetapi dari seberapa bijak Anda menjaga apa yang seharusnya tidak diambil. Poin keempat, tidak membalas sindiran dengan sindiran. Ada bentuk perendahan yang paling sulit dikenali karena ia datang dengan senyum. Tidak keras, tidak frontal, namun meninggalkan bekas. Di dunia modern, sindiran sering dipakai sebagai cara aman untuk menyerang tanpa bertanggung jawab. Ia dibungkus humor, dilindungi kalimat kuma berkanda, dan disamarkan sebagai kejujuran. Dalam situasi seperti ini, banyak orang merasa perlu membalas dengan cara yang sama, dengan sindiran lain, yang lebih tajam, lebih halus, atau lebih memalukan. Namun stoikisme mengajarkan bahwa membalas sindiran dengan sindiran bukanlah ketegasan, melainkan jebakan ego. Sindiran bekerja dengan satu cara, ia mengundang reaksi. Ketika Anda membalasnya, Anda masuk ke dalam permainan yang aturannya ditentukan oleh orang lain. Percakapan tidak lagi tentang kejelasan atau kebenaran, tetapi tentang siapa yang paling cerdas menyakiti. Di titik itu, martabat hilang arah, dan ketenangan menjadi korban. Orang yang berniat merendahkan akan merasa berhasil, karena Anda turun ke arena yang ia siapkan. Para filsuf stoik mengingatkan bahwa kita tidak perlu meniru perilaku buruk untuk mempertahankan harga diri. Epictetus berkata bahwa jika seseorang berbuat salah, itu adalah urusannya dengan karakter mereka, bukan dengan karakter kita. Ketika Anda memilih untuk tidak membalas sindiran dengan sindiran, Anda sedang memutus rantai yang tidak produktif. Anda menolak menjadi cermin dari keburukan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sindiran hadir di banyak ruang. T. Cantor, ia muncul sebagai komentar bercanda tentang kinerja. Di lingkungan sosial, ia hadir sebagai ejekan halus yang menyasar pilihan hidup. Di media sosial, sindiran menjadi senjata massal yang dilempar tanpa risiko. Membalas semuanya hanya akan membuat Anda terjebak dalam siklus defensif yang melelahkan. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua serangan perlu dijadikan dialog. Tidak membalas sindiran bukan berarti membiarkannya berlanjut tanpa batas. Ketegasan tetap diperlukan, tetapi bentuknya berbeda. Ketegasan stoik bersifat jernih, bukan menyengat. Ia hadir dalam pernyataan singkat, dalam sikap tenang, atau bahkan dalam ketidakterlibatan total. Kadang,
Respons paling tegas adalah diam yang tidak canggung. Diam yang menunjukkan bahwa sindiran tersebut tidak memiliki tempat. Orang sering mengira bahwa sindiran harus dilawan agar tidak dianggap lemah. Namun kenyataannya, orang yang benar-benar kuat tidak merasa perlu mempertontonkan kecerdikan verbalnya. Ia tidak mencari kemenangan kecil dalam percakapan yang kosong. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita seharusnya tidak membiarkan pikiran kita tercemar oleh keburukan orang lain. Membalas sindiran dengan sindiran berarti mengizinkan keburukan itu menetap lebih lama dalam diri kita. Ada keheningan tertentu yang membuat sindiran kehilangan daya. Ketika tidak ada reaksi, tidak ada tawa, tidak ada balasan, sindiran menjadi canggung. Pelakunya dipaksa berhadapan dengan niatnya sendiri. Dan disitulah kekuatan sejati muncul. Bukan dalam kata-kata tajam, tetapi dalam kendali diri yang tidak tergoyahkan. Di dunia yang semakin gemar pada sarkasme dan kecerdikan instan, memilih jalan yang lebih tenang memang terasa asing. Namun justru karena itulah ia efektif. Anda tidak sedang menghindari konflik. Anda sedang menolak konflik yang tidak perlu. Anda tidak sedang kalah. Anda sedang menjaga arah pada akurnia. Ketegasan bukan tentang membungkam orang lain, tetapi tentang tidak membiarkan diri Anda terseret. Dengan tidak membalas sindiran dengan sindiran, Anda menunjukkan satu hal penting, bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada adu kata, dan bahwa ketenangan Anda terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi kepuasan sesaat. Poin kelima, tegas pada prinsip, bukan pada emosi. Banyak orang mengira ketegasan lahir dari emosi yang kuat, suara yang meninggi, nada yang keras, atau reaksi yang cepat. Padahal, emosi yang meledak-ledak justru sering menjadi bukti rapuhnya kendali diri. Dalam pandangan Stoik, ketegasan sejati tidak pernah berdiri di atas emosi yang bergejolak, melainkan pada prinsip yang tenang dan konsisten. Prinsip tidak berteriak, tidak tergesa-gesa, dan tidak berubah hanya karena suasana hati. Di kehidupan modern, emosi mudah sekali dipancing. Tekanan kerja, perbandingan sosial, komentar spontan di dunia digital. Semuanya mendorong kita untuk bereaksi sebelum berpikir. Banyak konflik bermula bukan karena masalah besar, tetapi karena respons emosional yang tidak terkendali. Ketika seseorang merendahkan Anda, dorongan pertama seringkali adalah membalas dengan kemarahan. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa orang yang membiarkan emosinya menguasai responsnya sedang menyerahkan kendali pada pihak lain. Prinsip berbeda dengan emosi, bersifat stabil. Ia tidak berubah karena pujian atau hinaan. Ketika Anda bertindak berdasarkan prinsip, sikap Anda menjadi dapat diprediksi, bukan lemah, tetapi konsisten. Orang lain mungkin tidak selalu menyukai Anda, tetapi mereka belajar satu hal penting. Anda tidak mudah dipermainkan. Ketegasan seperti inilah yang membuat seseorang dihormati tanpa harus memaksa. Dalam konteks modern, banyak orang menjadi tegas hanya saat emosi mereka memuncak. Mereka diam terlalu lama, menumpuk ketidakpuasan, lalu meledak di saat yang tidak tepat. Ledakan ini sering disalahartikan sebagai keberanian, padahal ia adalah akumulasi dari ketidaktegasan sebelumnya. Stoikisme mengajarkan jalan yang lebih jernih, bertindak sejak awal dengan tenang, tanpa menunggu emosi mengambil alih di tempat kerja. Bersikap tegas pada prinsip berarti tetap adil meski sedang lelah, tetap profesional meski merasa diremehkan, dan tetap pada batas meski sedang tertekan. Ini bukan hal mudah, tetapi inilah latihan batin yang membedakan ketegasan dari agresi. Orang yang tegas pada prinsip tidak perlu membuktikan apapun melalui emosi, karena sikapnya sudah berbicara. Dalam relasi sosial, prinsip menjaga Anda dari drama yang tidak perlu. Emosi sering membuat seseorang berkata lebih dari yang seharusnya, menjelaskan diri secara berlebihan, atau menyerang balik dengan kata-kata yang disesali. Prinsip mengajarkan kapan berbicara dan kapan berhenti. Ia membantu Anda memilih respons yang tidak akan Anda sesali setelah emosi mereda. Marcus Aurelius menulis bahwa pikiran yang terlatih tidak membiarkan dirinya terseret oleh gangguan luar. Ini bukan tentang menekan emosi, melainkan menempatkannya di posisi yang tepat. Emosi boleh hadir, tetapi tidak memimpin. Prinsiplah yang memegang kemudi. Ketika Anda hidup dengan cara ini, ketegasan menjadi bagian dari karakter, bukan sekadar reaksi sesaat. Orang yang hidup berdasarkan prinsip tidak perlu menunggu kemarahan untuk bersikap tegas. Ia sudah tahu apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Ia tidak terombang-ambing oleh suasana, tidak berubah karena tekanan, dan tidak kehilangan arah karena provokasi. Inilah bentuk ketegasan yang paling sulit digoyahkan, karena ia tidak bergantung pada kondisi eksternal. Pada akhirnya,
dunia mungkin akan terus mencoba mengusik emosi Anda. Namun selama Anda berdiri di atas prinsip yang jelas, setiap respons Anda akan tetap utuh. Ketegasan semacam ini tidak menciptakan konflik, tetapi juga tidak membuka celah untuk direndahkan. Karena ketika emosi diletakkan di belakang prinsip, martabat diri berada di posisi yang aman, tenang, stabil, dan tidak tergoyahkan. Poin keenam, tidak menjelaskan diri berlebihan kepada yang tidak menghormati. Ada dorongan halus yang sering tidak kita sadari. Keinginan untuk menjelaskan diri ketika disalahpahami, diremehkan, atau dinilai secara sepihak, kita merasa perlu meluruskan semuanya. Kita menjelaskan niat, konteks, latar belakang, bahkan perasaan terdalam, seolah-olah pemahaman orang lain adalah syarat sah bagi harga diri. Hidup dalam pandangan Stoik, dorongan inilah yang sering membuka pintu bagi perendahan yang lebih dalam. Menjelaskan diri tidak selalu salah. Namun masalah muncul ketika penjelasan diberikan kepada orang yang sejak awal tidak berniat menghormati. Mereka bukan mencari kejelasan, melainkan pembenaran atas penilaian mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, setiap kalimat tambahan justru menjadi celah baru untuk disalahartikan, dipelintir, atau digunakan untuk merendahkan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan tentang berbicara lebih banyak, melainkan tentang tahu kapan berhenti. Di dunia modern, tekanan untuk menjelaskan diri semakin besar. Media sosial menuntut klarifikasi instan. Lingkungan kerja menuntut laporan emosi yang tidak selalu relevan. Lingkaran sosial sering merasa berhak atas alasan, atas setiap pilihan hidup kita. Tanpa sadar, kita terjebak dalam pola pembelaan diri yang tidak ada akhirnya. Padahal, orang yang benar-benar menghormati Anda tidak membutuhkan penjelasan berlebihan. Sikap dan konsistensi sudah cukup. Para filsuf Stoik menekankan perbedaan antara tanggung jawab dan kebutuhan akan persetujuan. Anda bertanggung jawab atas tindakan Anda, tetapi Anda tidak bertanggung jawab atas penilaian setiap orang. Ketika Anda terus menjelaskan diri kepada orang yang meremehkan, Anda sedang mengakui bahwa penilaian mereka memiliki kuasa atas ketenangan batin Anda. Dan disitulah harga diri mulai terkikis. Tidak menjelaskan diri secara berlebihan bukan berarti bersikap dingin atau tertutup. Ini adalah bentuk ketegasan yang tenang. Ketegasan yang berkata, aku tahu apa yang kulakukan, dan aku tidak perlu meyakinkan semua orang. Dalam keheningan ini, Anda menjaga energi dan fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Sebuah prinsip utama Stoikisme dalam konteks profesional. Menjelaskan diri terlalu banyak sering disalahartikan sebagai ketidakpastian. Orang yang selalu merasa perlu membela keputusannya akan tampak goyah, meski niatnya baik. Sebaliknya, sikap singkat, jelas, dan konsisten menunjukkan keyakinan. Ketegasan semacam ini tidak memancing konflik, tetapi juga tidak membuka ruang untuk diremehkan. Dalam hubungan sosial, berhenti menjelaskan diri seringkali menjadi momen yang paling sulit. Ada rasa bersalah, takut disalahpahami, atau khawatir dianggap sombong. Namun Stoikisme mengingatkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang selalu dimengerti, melainkan hidup yang selaras dengan nilai yang diyakini. Tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan, terutama jika pelurusan itu mengorbankan ketenangan. Marcus Aurelius menulis bahwa kita seharusnya tidak terganggu oleh opini orang lain yang berada di luar kendali kita. Ketika Anda berhenti menjelaskan diri kepada mereka yang tidak menghormati, Anda sedang mempraktikkan kebebasan batin. Anda tidak lagi bereaksi, tetapi memilih, dan pilihan inilah yang menjadi dasar ketegasan sejati. Pada akhirnya, orang yang menghormati diri sendiri tidak sibuk membela citra. Ia berjalan dengan tenang, membiarkan tindakannya berbicara. Dalam dunia yang penuh tuntutan penjelasan, kemampuan untuk diam dan melangkah pergi dengan kepala tegak adalah bentuk keberanian yang jarang dimiliki. Dan justru karena itulah, ia tidak mudah direndahkan. Poin ketujuh. Tegas menghormati diri sendiri saat tidak ada yang melakukannya. Ada momen dalam hidup yang sunyi, ketika tidak ada yang membela, tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang berdiri di pihak kita. Di saat seperti itulah, ujian terbesar harga. Diri bukan ketika kita disorot, melainkan ketika kita sendirian. Banyak orang mampu bersikap bermartabat saat dihormati, tetapi goyah ketika penghormatan itu tidak datang. Dalam pandangan Stoik, justru di titik inilah ketegasan sejati diuji. Apakah Anda tetap menghormati diri sendiri ketika dunia memilih diam? Menghormati diri sendiri tanpa saksi bukanlah perkara mudah. Ia tidak memberi imbalan instan, tidak menghasilkan pengakuan,
dan seringkali terasa sia-sia. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak bergantung pada tepuk tangan. Epictetus menegaskan bahwa kebebasan sejati lahir ketika seseorang tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada hal-hal di luar kendalinya. Dan penghormatan orang lain adalah salah satu hal yang paling tidak bisa kita kendalikan di kehidupan modern. Validasi menjadi mata uang sosial. Kita terbiasa menilai diri melalui angka, respons, dan pengakuan. Ketika semua itu tidak ada, muncul keraguan. Kita mulai bertanya, apakah kita cukup? Apakah kita layak? Apakah sikap kita benar? Disinilah banyak orang mulai mengkhianati dirinya sendiri. Mengalah pada perlakuan yang tidak pantas. Menoleransi perendahan atau berkompromi dengan nilai yang mereka yakini. Tegas menghormati diri sendiri berarti menolak jalan pintas itu. Ia berarti tetap menjaga sikap, meski tidak ada yang melihat. Tetap jujur, meski kejujuran merugikan. Tetap tenang, meski ketenangan disalahartikan sebagai kelemahan. Sikap ini tidak spektakuler, tetapi ia membentuk fondasi batin yang kokoh. Orang yang menghormati dirinya sendiri tidak membutuhkan pengawasan untuk berbuat benar dalam konteks sosial. Seringkali tidak ada yang membela Anda saat diremehkan secara halus. Tidak ada sorotan, tidak ada drama. Justru karena itu, pilihan untuk tetap bermartabat menjadi sepenuhnya milik Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati kita. Tetapi kita selalu bisa menolak untuk ikut merendahkan diri. Dan penolakan ini, meski sunyi, memiliki dampak jangka panjang yang besar. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang harus hidup seolah-olah setiap tindakannya dilihat oleh akalnya sendiri. Akal inilah saksi tertinggi. Ketika Anda mampu mempertahankan sikap terhormat di hadapan diri sendiri, Anda membangun integritas yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Integritas ini tidak berisik, tetapi ia memancar melalui cara Anda berjalan, berbicara, dan mengambil keputusan. Banyak orang mengira ketegasan harus selalu terlihat, padahal bentuk ketegasan yang paling kuat seringkali tersembunyi. Ia hadir dalam keputusan untuk pergi tanpa drama, dalam pilihan untuk tidak membalas, dalam kemampuan untuk berkata cukup di dalam hati sendiri. Ketika tidak ada yang menghormati Anda, dan Anda tetap menghormati diri sendiri, Anda sedang melatih otot batin yang paling penting pada akhirnya. Penghormatan dari luar bisa datang atau tidak. Namun penghormatan dari dalam adalah fondasi yang menentukan segalanya. Orang yang memiliki fondasi ini tidak mudah direndahkan, karena ia tidak menunggu izin untuk bermartabat. Ia tidak menyesuaikan nilainya dengan suasana, dan tidak menyerahkan harga dirinya pada opini yang berubah-ubah. Dan di dunia yang sering lupa cara menghargai, orang yang tetap menghormati dirinya sendiri dalam sunyi adalah orang yang paling utuh. Karena ketegasan sejati tidak lahir dari sorotan, melainkan dari kesetiaan pada diri sendiri. Bahkan ketika tidak ada satupun yang menyaksikan pada akhirnya. Ketegasan bukanlah tentang memenangkan perdebatan atau membungkam orang lain. Hidek adalah seni menjaga martabat tanpa kehilangan ketenangan. Berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dalam dunia yang gemar melampaui batas, meremehkan, dan menilai dengan tergesa-gesa, kemampuan untuk menguasai diri sendiri menjadi bentuk kekuatan yang paling langka. Channel ini hadir sebagai ruang perenungan, tempat Anda belajar kembali mengenali nilai diri, bukan melalui reaksi emosional, tetapi melalui kesadaran dan kebijaksanaan. Di sini, kita tidak mengajarkan kemarahan sebagai alat pembelaan, melainkan kejernihan sebagai pelindung batin. Seperti yang diajarkan Stoikisme, hidup yang baik bukanlah hidup tanpa luka, tetapi hidup yang tidak kehilangan arah meski terluka. Jika Anda merasa lelah harus selalu menjelaskan diri, menurunkan harga diri demi diterima, atau berkonflik hanya untuk dihormati, maka Anda berada di tempat yang tepat. Di channel ini, Anda diajak untuk membangun ketegasan yang tenang, ketegasan yang tumbuh dari prinsip, bukan ego. Teruslah berjalan bersama kami, bukan untuk menjadi keras, tetapi menjadi utuh. Karena saat Anda mampu menghormati diri sendiri, dengan tenang, dunia perlahan akan belajar melakukan hal yang sama.